Oke guys ya, apa sih hal yang paling penting dalam dunia saham, mau itu trading scalping atau swing kayak gitu ya. Nah mungkin sebagian besar dari teman-teman itu mengira bahwa ya, teknik dan ilmu itu yang paling penting. Jadi kalau orang yang udah jago teknikal atau jago bandarmologi itu bakal win terus. Enggak guys, kalau menurutku teknik ya dan ilmu itu nomor 3 teman-teman. Yang pertama banget itu adalah psikologis, yang kedua itu adalah money management. Jadi di saham itu kalau kalian tuh mainnya tuh short term atau, jangka pendek ya, itu yang paling, krusial tuh adalah psikologis sebenarnya sama money management, teman-teman. Oke ya, jadi untuk jaga psikologis, itu pastikan teman-teman semua itu kalau beli saham atau masuk ke saham, sebuah emiten kayak gitu, pastikan uangnya itu jumlahnya sesuai dengan apa yang bisa kalian handle. Contoh nih, ya contoh. Oke, di tabungan kalian punya duit 1 miliar, ya. Tapi kalian belum bisa nih, kalau minus 5 juta atau minus 3 juta udah panik. Ya jangan masuk 1 miliar kalau gitu, ya. Ya top up aja kalau punya duit 1 miliar misalnya, ya beli aja dulu 10 juta. Kalau 10 juta kan nggak mungkin bisa minus 50 juta kan, ya mungkin kalau di saham gorengan, tapi sangat-sangat susah kalau di saham-saham blue chip kayak gitu. Karena kalau, modal 10 juta mau minus 5 juta kan harus minus 50% kan, dalam banget, jadi nggak mungkin. Jadi bisa dibilang, pastikan kalian itu harus masuk sesuai dengan uang yang bisa kalian handle, atau minus yang bisa kalian terima lah, floating loss yang bisa kalian terima itu berapa, kayak gitu ya. Jadi jangan jangan serta-merta duit banyak masuk saham itu banyak, jangan guys, kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya teman-teman panik dan akhirnya cut loss. Nah itu namanya tuh psikologis guys, psikologis kayak gitu. Karena, sebagian orang itu menganggap bahwa ya, floating loss itu loss, padahal bukan. Floating loss itu belum loss guys. Floating loss itu kemungkinan suatu saat tuh naik, kayak gitu ya, ada kemungkinan seperti itu. Jadi belum loss secara real kayak gitu guys. Tapi sebagian orang tuh nganggep, wah itu udah loss, udah bikin panik, deg-degan lah segala macam. Ya itu biasanya orang-orang yang seperti itu tuh kebanyakan. Masuknya tuh kebanyakan. Dia nggak bisa handle itu, kayak gitu teman-teman. Jadi pastikan masukin jangan banyak-banyak atau sesuaikan dengan, uang yang bisa di-manage. Nah, terus, yang kedua teman-teman ya, yaitu bagaimana cara kita, me-manage uang ya, atau money management itu juga penting. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu, udah memilih sebuah saham nih yang kemungkinan bakal naik kayak gitu. Nah, udah masuk dengan uang yang porsinya itu pas dan itu juga dibagi lagi, teman-teman ya. Dibagi lagi mau pakai separuh 50-50 boleh atau mungkin pakai 30, 70 boleh, tergantung pembagiannya berapa. Yang pasti kita itu masih punya spare untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Contoh, ada demo tuh hari ini. Kalau ada demo ya, itu otomatis mayoritas saham itu bakal merah, guys. Ya, bakal merah. Hoki banget kalau kalian, bisa dapat saham yang ijo. Hoki berarti, kayak gitu ya. Nah, tapi rata-rata merah. Dari, yang ijo paling cuman 30, 40 saham, yang lain merah. Nah, itu berarti kemungkinan besar atau 90% saham di bursa efek tuh bakal merah. Nah, kalau seperti itu, nah itulah pentingnya money management, guys. Nah, nanti kalau merah teman-teman bisa buat AVG down. Karena kita yakin saham itu akan naik, tapi karena ada faktor eksternal gitu ya yang bikin, market itu anjlok dan, saham-saham juga ikut anjlok. Nah, itulah fungsi dari money management kayak gitu. Nah, baru selanjutnya yang terakhir itu adalah baru technical guys atau bandarmologi kayak gitu. Nah, itulah guys ya urutan yang terpenting kalau teman-teman tuh mau beli saham dalam jangka pendek. Sebulan, 2 bulan, atau mungkin sehari 2 hari kayak gitu. Psikologis dan money management teman-teman ya. Siapkan itu.